Kan kata satu itu untuk membatasi kehadirannya, untuk membatasi kehendaknya. Dalam artian sederhana, otak kita yang terbatas ini tidak bisa membatasi Allah dengan angka atau nomor, ya, atau bilangan satu, gitu ya. Bila dia berkehendak menjelaskan satu pribadinya itu di dalam pribadi-pribadinya yang lain, namun dengan tetap terlihat dia itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, ini perlu direnungkan, ya. Kalau Allah berkehendak, dia menjelaskan bahwa dirinya adalah satu. Namun satu itu, ya, satu itu dijelaskannya di dalam pribadinya yang banyak atau jamak, ya. Katakanlah ada 3 pribadinya di sini. Kalau Allah mau menjelaskan makna angka 1 ini di dalam pribadinya yang ada 3 misalnya di sini, ya. Tetapi tanpa kehilangan makna 1, tanpa kehilangan makna 1, ya, itu bisa saja dan bukan mustahil karena dia adalah Allah. Nah, seperti ini, ya. Kalau Allah mau menjelaskan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha esa, dan dia hanya ada satu, namun dia menjelaskannya dalam pribadinya yang banyak, ya, yang jamak. Saya kasih contoh di sini ada 3 pribadinya, namun tanpa kehilangan makna bahwa dia adalah Allah yang satu itu adalah hal yang biasa dan mudah bagi Allah. Namun tidak biasa dan mustahil bagi kita. Kenapa? Karena sekali lagi otak kita tidak bisa menerima dengan penuh kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah. Sehingga kata ini itu tidak masuk di akal manusia. Bagaimana Allah yang satu itu bisa hadir di dalam 3 pribadi, di dalam jumlahnya yang lebih dari 1, namun tetap dia dapat dikatakan adalah satu. Wah, ini tidak mungkin, secara matematika pun tidak mungkin. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia tetap dapat menjelaskan pribadinya yang satu itu, pribadinya yang esa itu, di dalam pribadinya yang jamak atau banyak, ya, atau lebih dari satu. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi keterbatasan kita adalah keterbatasan bahasa atau kata manusia itu yang bisa menjelaskan pribadi Allah, ya. Mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan kata satu ini saja, ya. Mau tidak mau kita hanya bisa menggunakan kata satu ini saja. Nah, kalau begitu apakah pernah Allah menjelaskan kepada manusia bagaimana pribadinya sih yang sebenarnya gitu, ya, yang Maha Esa itu, yang Ahad itu gitu, ya. Nah, kita patut bersyukur karena ternyata Allah itu pernah menunjukkan kepada manusia bagaimana kuasanya di dalam makna keesaan atau ketauhidan, ya. Kita menemui banyak sekali Allah SWT menggunakan kata kami, ya, our, ya, ada banyak, misalkan saya kasih contoh Al-Baqarah misalkan, ya. Nanti kita akan temukan kata banyak, kata makna kata we, ya, atau kami gitu, ya. We said, ini kata jamak we said, ya. Nahnu, ini nahnu, ya. Atau jamak lebih dari satu, ya. We said to the angels, kami berkata kepada para malaikat. Kami di sini mengacu kepada Allah, pribadi Allah. Bagaimana kita menjelaskan kata kami? Kata kami adalah Allah yang hanya ada satu atau esa. Gitu, ya. Bagaimana kita menjelaskan kata kami ini adalah Allah yang hanya ada satu atau esa. Kita pasti langsung bilang, oh itu kan menunjukkan kuasanya, kuasa Allah yang tidak terbatas gitu, ya. Sehingga dia dapat tetap menjelaskan bahwa pribadinya memang jamak gitu, ya. Ada banyak kami di sini, tetapi tetap pribadinya itu adalah tunggal gitu, ya. Hanya dia menjelaskan menggunakan kata kami gitu, ya. Itu menunjukkan kuasanya gitu, ya. Nah, kita bisa berpikir seperti itu. Atau misalkan saya kasih contoh di dalam Alkitab, ya, sabda Allah berkata, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, di dalam Alkitab, baiklah kita. Artinya ini
Kata yang digunakan kita ini menunjuk kepada Allah dan menunjuk kepada jamak atau jumlah yang lebih dari satu, gitu ya. Nah, di dalam Alkitab sendiri Allah itu menggunakan kata Elohim ya. Elohim artinya jumlah Allah yang jamak, menjelaskan Allah yang jamak begitu. Nah, namun bedanya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana Allah SWT memperkenalkan kuasanya yang jamak itu. Ya, kata kami di dalam Quran, ya, kata kami, ya, we, itu digunakan di dalam Quran itu, ya, itu uh, hanya menunjukkan atau mengklaim bahwa dirinya adalah bla 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 gitu ya. Mengklaim satu pernyataan yang berasal dari Allah gitu. Tetapi ketika dirinya masuk ke dalam peradaban manusia, kata wi atau nahnu, kata jamak gitu ya, itu tidak atau kurang dapat membuktikan klaim-klaimnya. Saya akan tunjukkan salah satu ayat yang menerangkan bahwa kami itu kurang bisa membuktikan kuasanya. Kata kami di sini ya, kurang bisa membuktikan kuasanya. Misalkan di dalam surah 21 ya, Al-Anbiya ayat ke-91 saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini tuh menceritakan tentang bagaimana Maryam yang sedang dikunjungi oleh Gabriel ya. Kemudian Allah berfirman ya bahwa lagi-lagi sini adalah Allah ya, breathe into her of our spirit. Kalau kita uh, baca di dalam terjemahan Indonesia ya. Dan ingatlah Maryam yang telah melahirkan kehormatan, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Sebenarnya di sini terjemahannya adalah, yang digunakan adalah, kalau kita baca tafsirannya itu ya, Allah meniupkan roh kehidupan kepada kandungan Maria lewat perantaraan malaikat Jibril gitu ya. Nah, dalam artian lain berarti Allah SWT yang jumlahnya hanya ada satu tadi, ya kita batasi dengan jumlah satu, sedang berada di tahtanya di surga gitu ya. Dan tidak bisa meninggalkan tahtanya, sehingga dia menyuruh Jibril menjadi perantaraannya gitu ya. Itu bisa kita dapatkan tafsiran bisa saja seperti itu. Sehingga dia harus menurunkan Jibril ya. Ini dalam pengertian eh, tafsirannya ini di our spirit itu menunjukkan kepada Gabriel atau Jibril yang meniupkan roh kehidupan. Padahal kita tahu yang berkuasa memberikan kehidupan adalah Allah, adalah oknum kami ini, we ya. Nahnu ya, we. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan kisah kelahiran Isa versi Alkitab? Kita akan lihat di dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat yang ke-34 ya sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita perlu perhatikan bahwa malaikat di sana, Gabriel gitu ya, bukanlah malaikat yang meniupkan roh kehidupan kepada Maria. Karena Maria di sana hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah ya. Ya. Dan yang terjadi di sana adalah Roh Kudus akan turun ke atasmu. Sehingga malaikatnya hanya menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu ya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Yang perlu diperhatikan adalah anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus ya. Jelas bahwa Roh Kudus yang dimaksud di sini bukan Jibril dan bukan juga roh yang sama seperti roh yang pernah Allah tiupkan kepada Adam. Karena di sini Roh Kudus ya di dalam terjemahan Yunani adalah pneuma agion, roh yang kudus. Bukan roh kehidupan seperti yang diberikan kepada Adam ya. Namun pneuma agion artinya roh kudus. Dan yang penting adalah Yesus akan disebut sebagai kudus namanya ya. Kalau begitu berarti Yesus selama hidupnya tidak akan memiliki dosa sedikit pun karena dia disebut dengan
kudus, bahkan anak Allah. Dan Adam tidak memiliki gelar kudus atau anak Allah. Bahkan dari Adam lah kita sebagai manusia terlahir sebagai manusia-manusia yang mempunyai dosa, ya, memiliki dosa. Ya. Nah, disinilah Alkitab menjelaskan makna kita tadi, kita, ya. Jadi Allah bisa tetap ada di atas tahtanya di surga, gitu ya. Namun di dalam waktu yang bersamaan pribadinya juga bisa ada di dalam Yesus Kristus yang waktu itu dikandung oleh Maria, ya. Karena di sini adalah ada pribadi Allah yaitu Roh Kudus, ya. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya. Artinya Yesus suatu saat akan kembali kepada Bapa yang duduk di sebelah kanan maha kuasa. Artinya Bapa tetap ada di atas tahtanya, ya, tetapi secara bersamaan di waktu yang sama, Bapa lewat Roh Kudus gitu ya, ada bersama-sama dengan Yesus yang ada di dunia. Ini menjelaskan bagaimana makna Esa, Allah yang Maha Esa itu, yang tidak bisa dibatasi dengan angka 1 tadi. Makna kata ahad atau ehad, ya. Nah, kemudian kalau Yesus sudah kembali kepada Bapa di surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa yang di atas surga, yang di surga, gitu ya. Lalu siapa yang meneruskan pekerjaan Allah Bapa dan Yesus, ya, di dunia, yaitu untuk membawa orang-orang untuk bertobat, gitu ya. Tentu jawabannya adalah para murid dan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Itulah atau merekalah yang meneruskan pekerjaan Yesus yang waktu itu sudah mati dan kembali kepada Bapaknya di surga. Nah, tentu saja pekerjaan ini akan lebih luas dari pekerjaan yang pernah Yesus kerjakan selama di dunia. Karena apa? Karena pekerjaan ini berlangsung sampai ke ujung dunia. Kalau kita lihat di Matius pasal 28, ya, ayat yang ke-20, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya pekerjaan, ya, untuk apa? Untuk pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku ini dan baptislah mereka, itu terus berlangsung sampai kepada akhir zaman, atau Yesus kembali lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Ya. Nah, oleh sebab itu jika dulu Yesus yang dalam tubuh manusianya itu terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga Yesus tidak melayani sampai ke negara-negara lain, tidak melayani sampai ke luar-luar Israel gitu ya, hanya melayani di sekitaran Israel. Sekarang harus ada pribadi Allah yang menuntun manusia, ya, yang baru saja kehilangan sosok Yesus Kristus gitu ya, dalam tubuh manusianya gitu. Namun kali ini pribadi Allah itu tentu adalah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dapat hadir di setiap hati setiap orang, di setiap dekat orang gitu ya. Nah, siapa pribadi itu? Pribadi itu adalah yang tadi kita sebut dengan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Yohanes ayat yang ke-16, ya, Yohanes pasal 16 ayat ke-7, ya. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa ini, kebenaran dan penghakiman. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah, ya. Pribadi Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia akan menginsafkan dunia, semua dunia ini, ya. Tidak seperti ketika Yesus yang hanya melayani di daerah Israel, tapi ini menginsafkan dunia, ya. Menginsafkan dunia. Nah, namun ya, jangan lupa, jangan juga kita memisahkan antara Roh Kudus ini dan juga Yesus. Ingat, meskipun secara pribadi mereka berbeda, namun pada hakikatnya Yesus dan Roh Kudus adalah tetap Allah yang satu itu. Allah yang Esa, Allah yang Ahad. Ya. Makanya tadi di dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir, ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyertai
para murid sampai ke akhir zaman, sedangkan dia pada akhirnya meninggalkan mereka, ya, kembali kepada Allah Bapa. Berarti di sini kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah juga Allah yang sama, Allah yang esa itu, yang satu dengan Yesus Kristus, gitu ya. Nah, begitupun juga dengan pribadi Bapa dan Yesus. Yesus pernah berkata ya bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sudah ada, ya. Pun begitu juga dengan pribadi Bapa dan Roh Kudus yang juga sudah ada sejak permulaan, ya. Makanya kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Jadi dahulu kala Roh Kudus itu sudah ada dengan menyampaikan wahyunya kepada Daud tentang Yudas ya. Artinya Roh Kudus ini hidup di zaman Perjanjian Lama, hidup juga di zaman Perjanjian Baru. Makanya kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal 1 tadi ya, di pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Nah, dengan Roh Kudus ini kita dapat menjelaskan bagaimana Allah yang jauh di tahtanya itu, yang esa itu, menjadi sangat dekat dengan kita. Ya, sudah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus ya. Banyak sekali mempertobatkan orang-orang gitu ya. Misalkan contohnya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua loh ya, lebih dari satu, penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi pribadi Allah di dalam Roh Kudus ini adalah pribadi sekali lagi yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Nah, sangat jelas ya bahwa pribadi Roh Kudus di sini bukanlah juga pribadi Jibril yang jumlahnya hanya ada satu dan juga tidak maha hadir. Ya, pribadi Roh Kudus ini dapat memenuhi semua orang yang sedang berdoa dikatakan di sini. Ya. Nah, oke, dengan demikian Alkitab sudah cukup jelas memperlihatkan Allah yang jamak tadi, ya, kita tadi, dan Esa itu ya, atau Ahad itu dapat benar-benar membuktikan kuasanya, bukan hanya sekedar mengklaim kami, dan kami, tetapi Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, dapat menyatakan, membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, lalu dengan juga datang dicurahkan kata setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam wujud Roh Kudus gitu ya.